Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Oke, kita lanjut bercerita. Dimana di cerita sebelumnya, kalau teman-teman udah sempat ngeliat dan sempat nonton cerita dari teman kita yang namanya disamarkan Iren ya. Wah, itu menarik tuh, banyak kejadian tuh. Dari gue dengar suara-suara seperti laki-laki, lalu gue berdua sama Danu ngedengar kayak ada apa sih, kayak Kalau di Sunda kan angklung ya. kalau ini tuh yang kayak teman bilang glung gitu. Di Bali gitu. Dari Bali gitu. Terus tiba-tiba kameranya Kameranya mati. Iya udahlah, kita Seperti itulah ya. langsung stop aja karena emang suasananya gak enak banget. Bener Asli. Lanjut ya. Oke deh. Oke, kita lanjut di cerita berikutnya. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Malam. Malam juga buat pendengar setiap podcast Malam Kliwon. Aku BEE ingin menceritakan tentang kontrakan kami yang pernah dibahas oleh BGJ waktu itu. Siapa? Dulu kayak pernah kita bacain deh di awal-awal tuh di Spotify kayaknya deh. Oke. Aku akan menceritakan pengalaman yang aku alami di kontrakan tersebut. Waktu itu tahun 2017, aku diterima di suatu kampus negeri di Kalimantan Timur. BGJ ini ya, inisial ya. Teman SMA aku mengabarkan ada kontrakan yang cukup luas. Bangunannya terlihat baru dan harganya sangat murah untuk ukuran kontrakan itu. Akhirnya aku dan BGJ memutuskan untuk segera pindah ke kontrakan tersebut karena takut tidak kebagian kontrakan. Hari pertama pindah, BGJ sakit demam. Aku kira B aja lah ya, kalau BGJ kebanyakan. Sebut aja Bagas gitu misalnya. Ya udah, sebut saja Bagas lah ya. Aku kira Bagas hanya belum terbiasa tinggal jauh dari orang tuanya. Pada awalnya aku merasa tidak ada yang aneh dengan kontrakan kami, walaupun suasananya sangat sepi. Aku sendiri tipikal orang yang suka tempat yang sepi, karena membuatku lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu. Suatu keanehan yang selalu terjadi di kontrakan kami, kamar kami, di mana ini adalah kamarku dan si Bagas ini, kamar tersebut tidak memiliki penerangan. Lampu di kamar tersebut selalu mati. Setiap kali diganti, bahkan ketika jalur listriknya sudah diperbaiki, lampu tersebut selalu saja mati beberapa hari kemudian. Pernah suatu ketika, aku dan Bagas sedang makan malam di ruang tengah. Tiba-tiba kamar yang sudah berminggu-minggu gelap, tiba-tiba lampunya menyala. Aku dan Bagas hanya tertawa karena merasa kami seperti memiliki smart house yang lampunya bisa nyala sendiri. Pernah pada suatu malam aku sendirian di kontrakan. Bagas sedang pulang ke rumah karena pada waktu itu weekend. Malam itu aku menghabiskan waktu untuk menonton drama Korea. Ketika aku sedang asik menonton di ruang tengah, tiba-tiba ada suara ketukan. Tok, tok, tok. Terus menerus pada jendela samping ruang tamu kontrakan kami.
Aku yang mengira jendela tersebut mungkin dipatok burung, akhirnya keluar rumah untuk melihat jendela tersebut. Namun sampai di sana tidak ada apa-apa. Tanpa berpikir aneh, aku kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan menonton drama Korea. Gak lama kemudian, suara ketukan itu kembali muncul. Aku yang mulai merasa merinding akhirnya memutuskan untuk tidur. Aku pun berniat mematikan laptopku. Ketika layar laptopku mati menghitam, terlihat sosok perempuan berambut panjang di belakangku. Dinding kontrakan yang berwarna putih melihatkan pantulan sosok tersebut dengan jelas berdiri di pojok ruang tengah. Aku pun menutup laptopku dan langsung untuk menuju kamar tanpa menoleh ke belakang. Sampai saat ini, aku masih saja merinding tiap kali mematikan laptopku. Iya sih, trauma nih pasti nih. Aku memutuskan untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada Bagas karena tidak ingin membuat suasana kontrakan menjadi tidak nyaman. 3 bulan kemudian, teman SMA aku, sebut saja Liv, pindah ke kontrakan kami. Semenjak pindah, Liv mulai diganggu oleh sosok tersebut karena dia yang paling penakut di antara kami bertiga. Aku dan Bagas hanya tertawa karena sebagai lelaki, malu rasanya apabila takut dengan hal-hal kayak gitu. Pada waktu itu maghrib, aku baru pulang setelah selesai kerja kelompok. Aku sendiri lagi nih di kontrakan. Bagas pada saat itu sedang ada rapat di kota dan Liv entah tidak tahu kemana karena dia tidak pernah mau di kontrakan sendiri. Aku pun ke dapur dan merebus telur. Sambil nunggu telur yang direbus, aku pun berbaring di kamarku yang gelap sambil mendengarkan musik instrumental. Ketika aku sedang asik mendengar musik instrumental, tiba-tiba terdengar suara gamelan, seakan-akan mengiringi musik yang sedang ku dengar. Tiba-tiba di antara musik, ku dengar ada suara perempuan berbisik pelan padaku. "Mas, temenin aku." Waduh. Sontak saja aku langsung membuka mata. Betapa terkejutnya aku melihat rumah sudah dipenuhi asap dan bau gosong. Aku pun langsung berlari ke dapur untuk mematikan kompor. Kulihat telur yang kurebus telah berubah menjadi telur bakar yang menghitam beserta pancinya. Aku pun membuka pintu belakang untuk mengeluarkan asap yang memenuhi kontrakan, dan segera membawa panci yang gosong tersebut ke kamar mandi untuk disiram. Setelah kusiram, panci tersebut berbunyi tss dan mengeluarkan asap. Aku yang di kamar mandi melihat ke arah belakang rumah. Terlihat di pintu belakang berdiri sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang dengan wajah yang basah. Sosok itu pun tersenyum kepadaku dan menghilang seiring keluarnya asap dari pintu belakang kontrakan. Aku hanya terdiam, bingung harus merasa bersyukur atau ketakutan, karena mungkin saja aku akan menemani sosok itu selamanya kalau aja aku tidak terbangun. Aku pun menceritakan hal tersebut kepada Bagas, dan memang Bagas juga diganggu oleh sosok tersebut. Aku tidak tahu apakah sosok ini baik atau jahat, namun yang ku tahu pasti dia hanya ingin bermain dengan kami. Kami pun terbiasa dengan permainan-permainan sosok tersebut, sampai akhirnya kami menamainya dengan sebutan si Eneng. Itu saja dari aku. Mohon maaf apabila kepanjangan dan penulisannya masih berantakan. Sukses selalu buat podcast Malam Kliwon. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bi ya tadi ya panggilannya. Cowok apa cewek sih? Cowok, kan dua-duanya cowok kan. Benar. Yang cewek tuh si Liv. Lucu ya dia bikin samar-samarannya tuh. BGJ, Iya, kelewat kreatif gitu. ARB. Lah, merek ini pak, merek apa? Apa? Nggak tahu gue. Lo kalau lihat dah
apa sih yang biar kagak ketabrak itu mobil belakang. Bumper. Iya. Oh, ARB SBY. Surabaya. Mantan presiden kita juga kan SBY. Oh benar. Aman kalau itu mah Pak, aman. Iya. Tapi bener sih. Inisial-inisial yang lumayan apa namanya? Ikonik. Nggak biasa. Oh iya. 3 huruf gitu. Apa ya? Oh, gue baru asli. ARB itu Abu Rizal Bakri maksud lo tadi ya? Iya. Nah enggak, gue fokusnya ke emang bumper itu, makanya gue, ini apaan sih? Gue tahu. ISS. Nggak ada, itu mah emang merek sok. Ada, iya kan, terkenal kan. Tapi ini shockbreaker. Iya. Ya, BRT juga Bintang Racing Team. Bintang Racing Team. Enggak, kalau nama orang gitu nih, memang biasanya kan nama inisialnya apa? Nama di AHY, astaga. Iya. Benar. Di situ tuh apa ya, Wijaya AHY Center udah nggak ada sih sekarang. Gitu. Ya, jadi ini dia digangguin sama si Eneng. tadi ada kalimat yang lumayan anomali menurut gue. Dia bilang nggak tahu sih maksudnya pengen main jahat atau tidak. Yang jelas dia pengen main. Sebelumnya dia bilang kalau saya nggak bangun mati. Nemenin main beneran. Gimana ente? Ini kan dia digangguin sama si Eneng. Pertanyaan gue adalah, kemana kaos kaki ajaib? Pale. Eneng dan kaos kaki ajaib. Masih ada yang ingat? Nggak, jarang sih. Ya udah gitulah ya. Semoga si Eneng mampir ke kamar kalian masing-masing. Bye.